13 jam pabrik korek terbakar, petugas masih mendinginkan lokasi kebakaran. Warga berunjuk rasa tuntut pertanggungjawaban PLN atas tewasnya keluarga dan ternak mereka. Gonta-ganti peraturan, pemerintah kini mencabut kebijakan PCR jalur darat. Halo, selamat siang pemirsa. iNews Siang kembali hadir selama 90 menit ke depan dengan beragam informasi menarik. Dan hari ini informasi akan kami sampaikan bersama saya Wilson Purba dan rekan saya Loviana Dian yang akan menyampaikan informasi di segmen pertama. Selamat siang Lovi, informasi apa yang kita punya untuk pemirsa iNews Siang hari ini? Baik, terima kasih Wilson dan juga pemirsa. Berbagai peristiwa bencana terjadi di tanah air. 109 orang terombang-ambing di perairan Kepulauan Mentawai. Sementara di Bangka Belitung 2 warga ditemukan tewas saat memancing. Warga diminta waspada fenomena La Nina, hindari aktivitas laut sementara waktu. Semuanya kami rangkum dalam iNews Siang selengkapnya. Pemirsa, belasan bangunan semi permanen di Jalan Kopi Tambora, Jakarta Barat ludes terbakar. 14 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi guna mencegah api merambat luas. Selasa malam di Tambora, Jakarta, api melahap belasan bangunan dengan cepat. Api yang membumbung tinggi menyulitkan petugas pemadam kebakaran. Banyaknya bahan bangunan yang terbuat dari kayu membuat api cepat merambat. Dugaan sementara, api berasal dari konsleting listrik. Petugas berhasil memadamkan api 1 jam kemudian setelah mengerahkan 14 mobil unit kebakaran dan tidak ada korban jiwa. Kebakaran masih terjadi di pabrik korek api di kawasan industri Laksana Paku Haji Tangerang, Banten. Petugas kesulitan memadamkan api karena barang di pabrik yang mudah terbakar. Kebakaran terjadi selama 13 jam lebih. Petugas kini melakukan pendinginan dan pemadaman di beberapa titik. 11 mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Namun karena pasokan air yang terjangkau membuat petugas kesulitan memadamkan api. Apalagi banyaknya material plastik dan bahan baku korek api yang mudah terbakar, membuat api lama dipadamkan. Selain menghanguskan pabrik, kebakaran juga menghanguskan 11 unit kendaraan roda 2 dan 2 unit kendaraan roda 4, karena tidak sempat dievakuasi pada saat kejadian. Oh gitu, kalau misalnya di Kebakaran pabrik korek api terjadi sejak sore hari kemarin. 11 mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Saat awal kejadian, beberapa kali suara ledakan terdengar dari dalam pabrik. Api diduga berasal dari bagian penyortiran korek api. Api cepat membesar karena banyak bahan baku yang mudah terbakar. 80 orang lebih karyawan berhasil selamat. 5 orang saksi dari pekerja hingga pihak keamanan sudah diperiksa untuk mengetahui kronologis kebakaran yang menghanguskan pabrik korek api di kawasan industri Laksana Paku Haji Tangerang, Banten. Akibat kejadian, kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Untuk mengetahui situasi terkini dari kebakaran pabrik korek gas di kawasan pergudangan Sungai Turi, Tangerang, sudah bersama kami ada Vicky Rian di sana. Vicky, apakah kebakaran di sana sudah berhasil dipadamkan? Ya, baik Lovi dan juga pemirsa, memang hingga siang hari ini kebakaran yang melanda gudang penyimpanan korek api gas di kawasan Paku Haji Tangerang, Banten ini belum juga berhasil dipadamkan. Artinya sejak kebakaran pada sore kemarin hingga siang ini sudah lebih dari 16 jam api belum juga berhasil dipadamkan. Jika bisa kami gambarkan ini Lovi dan juga pemirsa, di belakang saya ini sejumlah petugas pemadam kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Tangerang ini masih terus berjibaku berupaya memadamkan api.
Kami tadi bahkan melihat memang selain kepulan asap yang dari tadi ini membumbung tinggi, ini juga masih cukup banyak titik-titik api yang masih menyala di bagian dalam gudang penyimpanan korek api. Meski memang volume api tidak sebesar pada saat kejadian kemarin, namun ini kepulan asap masih cukup pekat kami melihat dari sini dan terus membumbung tinggi ke udara. Kami juga memang tidak bisa mendekat lebih jauh lagi karena di dalam area pergudangan korek api ini masih terjadi ledakan-ledakan kecil yang ditimbulkan dari material korek gas api. Karena memang diketahui sudah 16 jam lebih namun belum juga berhasil dipadamkan lantaran banyaknya material dari bahan baku korek api gas ini yang membuat api kian sulit dipadamkan. Dan penyebab kebakaran sendiri memang hingga siang hari ini masih terus diselidiki, namun diduga memang kebakaran berasal dari api yang muncul dari percikan korek gas yang saat dilakukan penyortiran. Berikut pernyataan dari Kapolsek Paku Haji, AKP Dodi Abdul Rahim. Infonya adalah pada saat memang di sini kan ada quality control ya, melihat pengecekan api membesar, kaget langsung dilepaskan. Nah itu masih dalam penyelidikan. Jadi kami akan dalami itu semuanya. Tapi yang jelas kami pastikan untuk konsleting listrik tidak ada ya. Ini murni dari dalam kejadiannya. Ya, memang beruntung selain itu memang tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Seluruh karyawan yang pada saat kejadian berada di dalam gedung ini juga semuanya berhasil diselamatkan. Selain itu memang di area ini dapat kami gambarkan, Lofi dan juga pemirsa, memang ini kawasan pergudangan di mana jauh dari pemukiman warga sehingga tidak merambat ke pemukiman warga. Selain itu beruntungnya juga dari area gudang satu ke gudang yang lainnya ini cukup memiliki jarak sehingga tidak juga merambat ke gudang lainnya. Lofi. Baik, Vicky, apa langkah yang dilakukan petugas pemadaman untuk mempercepat pendinginan? Apakah ada penambahan personil? Ya, memang untuk mempercepat ini armada dari mobil pemadam kebakaran terus dikerahkan. Informasi terakhir yang kami dapat sejauh ini ada 7-8 mobil unit pemadam kebakaran yang juga diterjunkan untuk mempercepat proses pemadaman api untuk kemudian nantinya bisa dilakukan pendinginan. Personil pemadam pun juga kami melihat ini cukup banyak yang masih terus berjibaku berupaya memadamkan api. Namun memang sekali lagi ini karena bahan baku dari korek api gas yang memang sangat mudah terbakar serta minimnya pasokan air di kawasan ini yang membuat api kian sulit dipadamkan. Lofi. Baik, terima kasih Vicky Rian melaporkan langsung dari lokasi kebakaran di Tangerang, Banten. Pemirsa, kebakaran juga menghanguskan 2 unit usaha produksi mebel di Kelurahan Salo, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. 3 orang mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Api dengan cepat membesar dan melahap bangunan produksi mebel di Kelurahan Salo, Pinrang, Sulawesi Selatan. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat kobaran api sulit dikendalikan. Api baru berhasil dipadamkan setelah 1 jam dengan melibatkan 5 unit mobil pemadam kebakaran. Diduga kebakaran dipicu konsleting listrik. Akibat kebakaran, 2 orang mengalami luka serius dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dua pedagang di Pasar Bersih Malabar, Tangerang, Banten diserang dengan senjata tajam oleh pedagang lain. Diduga pertengkaran terjadi akibat persaingan dagang. Orang dibacok nih, nggak bener maling motor. Stop. Dua pedagang sembako di Pasar Bersih Malabar, Tangerang, Banten dievakuasi menuju RSUD Tangerang untuk mendapatkan perawatan medis. Keduanya terluka setelah diserang dengan senjata tajam oleh pedagang lainnya. Penusukan terjadi pada Selasa pagi saat korban membuka lapak sembako. Salah satu pedagang yang mencoba melerai juga turut menjadi korban. Diduga pertengkaran akibat persaingan usaha sejak puluhan tahun lalu. Diperiksa lagi bercanda, ternyata seriusan. Ya saya lihat apa ya, jadi rame-rame gitu. Ada yang satu nolongin, kena tusuk juga. Jadi korban ada 2. Yang satu
dibawa ke rumah sakit, minggu sama ke rumah sakit. Kejadian ini penyebabnya kenapa Bang? Penyebabnya emang sih dari 20 tahun sebelumnya juga mereka itu berdua udah cekcok, udah sering keributan. Lokasi penusukan dipasang garis polisi untuk kepentingan penyelidikan Polsek Jatiuwung. Sedangkan pelaku penusukan masih diburu polisi. Dari Tangerang, Banten, Sukron Ainis melaporkan. Ratusan desa di Tanjung Morawa, Sumatera Utara terendam banjir. Banjir akibat meluapnya Sungai Batang Kuis menghambat aktivitas warga. Sementara itu, petugas kesulitan mengevakuasi korban banjir akibat banjir yang merendam wilayah Bandung, Jawa Barat. Sebanyak 12 desa terendam banjir karena meluapnya Sungai Batang Kuis. Salah satu kawasan yang terdampak banjir parah adalah Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa. Sebanyak 300 rumah warga terendam banjir. Petugas pun mulai mendata dan mengevakuasi warga yang kesulitan keluar dari rumahnya. Pemerintah setempat segera mengantisipasi agar banjir tidak terulang. Kita korek sungai yang ada di seberang, mungkin sedimennya sudah banyak sehingga mengakibatkan air tidak lancar dan sampai ke arah Batang Kuis ini akan kita korek sedimennya. Ya mudah-mudahan dengan dinaikkannya sedimen-sedimen tersebut maka air lancar untuk mengalir sampai ke arah Batang Kuis dan sekaligus terus ke muara Sungai Ular. Sementara di Bandung, Jawa Barat pada Rabu dini hari petugas mengevakuasi salah satu warga yang tengah sakit dan terjebak di dalam rumahnya. Warga bernama Iyah, berusia 50 tahun dievakuasi tim relawan bersama BPBD dengan menerobos genangan banjir. Warga diimbau agar tetap waspada karena banjir diprediksi akan terus meluas mengingat hujan dengan intensitas tinggi masih terjadi. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara dan Bandung, Jawa Barat, Amiruddin dan Erik Fahrizal Ainis melaporkan. Ratusan penumpang terombang-ambing di perairan Kepulauan Mentawai. Kapal yang mereka tumpangi mengalami kerusakan setelah 2 jam berlayar. Kapal motor penumpang ini terombang-ambing di perairan Pulau Pagai Utara Selatan Sipora, Kepulauan Mentawai. Mesin KMP Pulau Simasin mati setelah menempuh perjalanan 2,5 jam. KMP Pulau Simasin sebelumnya berangkat dari Dermaga Tua Pejat Kecamatan Sipora Utara menuju Dermaga Sikakap, Kecamatan Sikakap, Kepulauan Mentawai. KMP membawa 98 penumpang dan 11 ABK. Kapal KN SAR Ramawijaya 240 yang tiba di lokasi pun segera mengevakuasi penumpang. Penumpang dibawa ke Dermaga Sikakap. 109 yaitu dengan rincian 11 orang itu adalah ABK dan 98 orang adalah penumpang. Semua penumpang sudah dievakuasi ke Sikakap dalam kondisi selamat. Beberapa penumpang yang membutuhkan perawatan juga langsung dibawa ke puskesmas terdekat. Dari Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Budi Sinandar, iNews melaporkan. Sementara itu, 3 orang dilaporkan tenggelam saat memancing ikan di kawasan Jembatan Emas Pangkal Pinang, Bangka Belitung. 2 orang ditemukan tewas dan 1 orang berhasil selamat. Tiga warga yang dilaporkan tenggelam saat memancing ikan dievakuasi warga ke dermaga TPI Ketepang, Pangkal Balam, Pangkal Pinang. 2 warga ditemukan tewas sementara 1 orang selamat. 2 korban meninggal dunia kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Depeti Hamzah, Pangkal Pinang sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Korban selamat mengatakan kejadiannya cepat karena air tiba-tiba pasang dengan arus yang cukup deras. Tiba-tiba air seperti itu dan yang kalah. Itu berapa orang, Pak? Semuanya 4, tapi 1 teman itu sudah di pantai duluan. Kejadian kali ini memang sebagai salah satu akibat dari fenomena La Nina yang mana arusnya begitu kencang sehingga pada waktu yang bersangkutan almarhum itu mancing tidak sanggup lagi untuk meraih daratan saking cepatnya arus tersebut. Warga diimbau menghentikan aktivitas di laut sementara waktu karena adanya fenomena cuaca ekstrim La Nina. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Memasuki musim penghujan, sejumlah wilayah di ibu kota masih terendam banjir. Terkait hal ini, Pemprov DKI Jakarta berjanji akan mengevaluasi target perbaikan.
Banjir yang melanda wilayah Kebonpala, Jakarta Timur selama 3 hari menjadi bukti bahwa ibu kota belum bebas banjir. Padahal Pemprov DKI Jakarta sejak tahun lalu menetapkan target banjir surut hanya dalam waktu 6 jam. Berbagai cara telah diterapkan, salah satunya mengeruk lumpur di kali-kali seluruh ibu kota. Namun nyatanya cara ini belum ampuh untuk mengusir banjir dalam waktu singkat. Targetnya 2, 1 tidak boleh ada korban jiwa. Yang kedua, sesudah kembali di garis normal, sesudah itu 6 jam. Tapi kalau belum kembali ya masih terus jadi genangan. Sama seperti air 100 mm per hari. Bila di atas itu ya otomatis akan terjadi genangan. Tapi bila di bawahnya harus segera. Jadi ini bagian dari usaha kita untuk terus-menerus. Nanti kita akan evaluasi dan dengan bahan evaluasi itu nanti perbaikan kita terus-menerus lakukan. Pemprov DKI boleh saja menjanjikan perbaikan dan evaluasi. Namun masyarakat kini menanti bukti kinerja dan aksi cepat Pemprov mengatasi banjir di seluruh wilayah ibu kota. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Demi konten, seorang pemuda ditangkap karena balap liar di jalur bandara Tanah Toraja. Selengkapnya bersama rekan saya Wilson Purba.